Haleluya, merdeka. Saya pakai kaos menunjukkan ini nasionalisme. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Kita terus berdoa untuk pemerintah kita supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan menghadapi hari-hari ke depan, sehingga Indonesia secepatnya mengalami satu pemulihan. Haleluya. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang renungan kita. Kalau hari kemarin kita bicara bahwa di dalam hidup kita ada Roh Allah, ada Roh Yesus, dan ada Roh Kudus. Nah, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus itu bekerja seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam roh kita ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Itu adalah ada kuasa kebangkitan. Dalam Roma 8 yang kemarin kita baca ayat 11. Dan jika roh Dia, roh Allah yang membangkitkan Yesus itu ada dalam hidup kita, akan dapat membangkitkan kita juga. Membangkitkan apa? Yang akan datang adalah membangkitkan tubuh kita yang fana. Hari-hari ini juga bisa membangkitkan semangat kita, gairah kita untuk menghadapi hari-hari yang sangat sulit seperti ini. Luar biasa karena ada Roh Allah. Yang kedua, ada satu benih yang ditaruh oleh Tuhan dalam hidup kita, yang disebut dengan benih ilahi. Dan benih itu yang memungkinkan kita terus hidup di dalam kekudusan. Karena 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, yaitu orang yang sudah menjadi manusia baru, ada benih ilahi. Dan ketika ada benih ilahi, tidak dapat berbuat dosa. Haleluya. Kita gak akan terus-menerus ada di dalam kubangan dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa terus-menerus. Kenapa? Karena ada benih ilahi. Yang ketiga, Roh Allah, Roh Yesus, dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu ada apa lagi? Ada satu kekuatan apa dalam hidup kita? Yaitu ada yang namanya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu dalam bahasa Inggrisnya adalah divine of God. Ada keilahian Allah ada dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ketika menjadi orang lahir baru dan menjadi manusia baru, tingkah laku kita, perbuatan kita, suasana hidup kita adalah suasana divine of God. Keilahian Allah yang kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari, bukan keilahian setan atau keilahian yang lain-lain, kejahatan dan lain-lain, bukan, tetapi keilahian Yesus ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, gambar Khaliknya. Karena memang ketika kita dulu dalam dosa dan diselamatkan, kita dikembalikan serupa dan segambar dengan Allah. Ternyata di dalam hidup kita ada gambar Khaliknya, ada gambar Sang Pencipta kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya mari kita menyadari sebagai orang yang lahir baru, manusia baru, punya potensi ilahi. Kita memancarkan. Yang pertama adalah kita punya semangat hidup, kita ada gambar Allah, kita punya benih ilahi, sehingga hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Merdeka.